Halo, kali ini kita akan mencoba membahas lanjutan dari IT Risk Management. Ya, kali ini kita akan mencoba ngomongin tentang eh, risk analysis, tipe-tipenya apa, eh, risk control dan gap-nya seperti apa, alias ya gap control dari risk, dan juga assessment framework. Ya. Oke, pertama kita akan ngomongin yang namanya IT risk identification. Kenapa kita mau mengidentifikasi resiko? Ya, why we want to identify the risk? Eh, karena kita ingin recognize what threat should we face, what vulnerability do we have, what asset that we realize uh, for critical to us, ya, that critical to us, and how to control that, ya, to control the risk. And one of the most important factor that often neglected is, yes, document risk. Ya. Nah, apa aja yang biasanya masuk ke dalam IT risk? Ya, ya hardware, ya jaringannya, ya router, switch, ya. You can say infrastrukturnya, and then yang virtualnya, softwarenya, kayak operating system, driver, database-nya. Nah, itu masuk dalam risk, terutama di IT risk. Ya. Nah, apa bedanya identifikasi dan assessment? Ya. Nah, assessment itu is all about evaluasi. Evaluasi potensial efeknya apa, efektivitas kontrolnya apa, dan juga efisiensinya seperti apa. Nah, selanjutnya kita ngomongin tekniknya. Bagaimana asesmen teknik dari resiko? Pertama adalah brainstorming. Contoh, Delphi Method, aka ETE, Estimate, Talk, Estimate. Maksudnya apa? Jadi kayak kita bikin questionnaire ke subject matter expert, ya expert group. Ya tadi list pertanyaannya apa. Nah, mereka akan ngasih feedback secara anonim, ya. Nah, kita bikinkan summary, estimate, ya, summary-nya apa. Nah, dari situ kita lempar lagi ke expert tersebut. Kadang-kadang setelah dikasih tahu, oh ternyata summary-nya kayaknya ada yang kurang atau kayaknya ada yang berlebihan deh, kayaknya ada yang lebay deh. Nah, itu disuruh estimate ulang lagi. Yakin nggak dengan pilihan kita, yakin nggak dengan pernyataan-pernyataan yang kita tulis di kuesioner itu gitu. Contoh kayak hasilnya suatu resiko perusahaan bangkrut karena COVID. Nah, ini summary awal, round satu, ya, ronde pertama. Tapi ketika dipaparkan, pasti tanggapi kan tadi pertama, COVID-nya ini gara-gara kayaknya perusahaan bangkrut karena COVID itu bisa deh gitu kan. Nah, ini round pertama estimate. Nah, terus talk berikutnya kita ngomongin gitu kan. Tapi ketika dipaparkan dan ditanggapi, kadang ada juga kayaknya enggak deh gitu kan. Eh, ada aja yang mengkritik summary itu, ya, padahal itu dari mereka-mereka juga gitu kan, makanya maklum anonimus gitu. Nah, ketika dilempar lagi round 2-nya bisa jadi berubah, ya. Oh, bisa jadi bukan karena COVID, emang nggak bisa jualan aja gitu. COVID ini cuma memperparah existing condition gitu. Nah, itu adalah Delphi Method, ETE, Estimate, Talk, Estimate, ya. Lempar dulu ke expert, mereka punya pendapat, opini macam-macam, kita bikin summary-nya. Nah, nanti semua expert-expert itu kita kasih tahu nih summary-nya. Nah, kadang-kadang di beberapa expert tadi ada yang bilang nggak setuju, ini nggak setuju gitu, padahal ya tadi anonimus gitu. Nah, setelah nggak setuju, yuk kita lempar lagi, ya. Kita lempar lagi pertanyaan yang sama, nanti di situ biasanya ada perubahan, perubahan way of thinking, perubahan opini, perubahan sudut pandang. Itu Delphi Method. Jadi Delphi Method ini
banyak digunakan di bisnis forecasting. Nah, yang kedua, kita sebutnya bow tie analysis. Ya. Apa itu bow tie analysis? Contoh, kita punya event krusial, top event gitu. Nah, yang kira-kira hazardous alias berbahaya untuk event kita ini apa gitu. Nah, nanti di situ baru ditarik poin-poinnya. Ancaman-ancamannya apa, faktor-faktor yang bisa menanggulanginya apa, baru kita tarik ya, baru kita bisa mencari secara runut efektif, langkah-langkah efektif apa, pencegahannya seperti apa. Nah, kalau dibikin grafis ya, ya kayak bow tie dasi kupu-kupu gitu. Nah, ini adalah bow tie analysis. Nah, nomor tiga adalah Bayesian analysis. Bayesian analysis itu supaya kita nggak bias ya. Contoh, AC kita rusak. Terus kita manggil tukang AC. Ketika tukang AC-nya masuk, dia kayak ngeliat-ngeliat gitu ke beberapa ruangan rumah kita. Nah, based on hearsay, kata orang biasanya yang celengat-celengat gitu sih maling. Nah, bias analysis atau teorem ini salah satu konsepnya adalah remember your prior, alias tujuan kita manggil tukang AC itu apa. Jangan semuanya di bias gara-gara kata orang jelek semua pandangan tentang tukang AC gitu. Oke, caranya adalah pertama kita bikin grafis. Anggaplah kalau dari 10 orang, chance orang itu maling itu 1:9. Alias dari 10 tukang AC mungkin satu orang nyambi-nyambi maling. Nah, kalau kita pakai kata anggap, pakai kata mungkin 1:9, mungkin 80%. Nah, with no real base data atau akurat data, berarti guessing methodnya berperan penting. Yang artinya kita harus koordinasi sama subject matter expert yang berpengalaman supaya guess-nya lebih akurat. Oke, kedua. Nah, kalau kita sudah bandingkan 1:9, kita lihat yang satu dulu, maling. Maling itu chance-nya mereka pasti celangak-celinguk itu berapa persen sih? Anggaplah kita bilang 80%. Nah, kalau yang tukang AC, celangak-celinguknya itu biasanya 40%, karena ya pasti dia akan minta izin dulu sama tuan rumah AC-nya di mana sambil dia melihat-lihat. Jadi pastilah ya seperti itu, sopan gitu kan, intinya nanya dulu. Nah, kalau dari situ kita bisa ambil grafis odd rasionya 1:9, change-nya 80/40. Nah, dari sini kita bisa kalkulasi 1 kali 80, 80, 9 kali 40, 360. Ini kalau kita sederhanakan 1:45 ya. Artinya di sini anggaplah kita bulatin 4 atau 5 gitu kan. Jadi anggaplah kalau 5 dari 5 tukang AC yang tukang celinguk itu maling itu cuman ya satu orang lah gitu. Ya, jadi 1:4,5. Anggaplah 5 lah ya, dari 5 orang tukang AC kalau celinguk pasti maling itu ya, kemungkinannya kecil gitu loh, karena 1:5 gitu. Ya, tapi tetap aja 1:5 itu bukan 1:10, bukan 1:100 ya. Berarti tetap harus waspada. Celangak-celinguk ini kalau terlalu berlebihan, hati-hati, dia survei kali gitu. Nah, move on ke nomor 4, yaitu kita conduct BIA. Apa itu BIA? Business Impact Analysis. Jadi ada dokumen, ya dokumen itu isinya adalah list interdependensi antar aset ya. Aset ini hanya bisa bekerja kalau aset yang lain aktif dulu. Aset ini hanya bisa survive kalau selama berapa hari. Kalau misalnya beberapa aset penyokong yang lain itu tidak aktif. Nah, itu adalah BA. BI ini sangat kepake kalau kita main ke
BCP, Business Continuity Planning, ya disaster recovery-nya bagaimana, ya recovery time objektif, recovery point objektif, seberapa lama nih kita bisa seberapa cepat kita bisa recover dan seberapa lama kita bisa survive. Nah, itu dokumen BIA ini penting buat mereka BCP tim ini. Nah, selanjutnya kita ke nomor 5 yaitu RCA sebenarnya, root cause analysis. Nah, salah duanya banyak sih sebenarnya. Salah duanya adalah failure mode effect analysis dan juga fault tree analysis ya. Ada juga fishbone diagram, ya mirip-mirip lah ya, gitu-gitu juga. Nah, itu bisa kita jabarkan, kita bisa rembukan gitu. Nah, ada satu lagi yang unik ya, yaitu nomor 6 ya, octave ya. Ini lebih ke arah self assessment metodologi. Jadi banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan pakai Octave ini ya, ada frameworknya, metodologi untuk risk assessment secara self directed, alias kita doang nih, yuk nggak perlu manggil orang lain, nggak perlu manggil vendor untuk risk analysis kita gitu. Jadi Octave ini saya bisa bilang adalah kita bikin satu tim kecil dari operasional atau bisnis unit ya, business unit dan sama IT departemen gitu, work together, kita kerjasama, kita meeting, kita rembukan apa aja ya yang kita perlukan untuk organisasi, untuk menangkal resiko, untuk mencegah resiko, to address the security needs of organization, ya something like that. Ya, nanti tim kecil itu akan coba gambarin, coba bikin grafik, coba bikin FMMA itu juga ya, RCA itu ya. Nanti dia akan bikin gambaran besar knowledge dari employee itu ya. Nah, dari knowledge itu mana employee yang tahu security di bidang jaringan, di bidang database ya, ada mappingnya nanti gitu, ada mappingnya. Jadi dari tim kecil itu mereka bakal tahu nih kita kuatnya di mana, lemahnya di mana ya, kuat di security knowledge mana, lemah di security knowledge mana, lemah di risiko yang mana, kuat di risiko yang mana. Nah, karena ini self assessment ya, dia sendiri itu bisa di custom, bisa di tailor di semua organisasi tergantung konteksnya apa, mereka mau seperti apa. Nah, Octave itu ya terdiri dari 3 fase ya. Ya, fase pertama bikin profile namanya asset based threat profile ya. Jadi ini lebih ke arah evaluasi organisasi, analisis timnya menentukan mana yang important ke organisasi, mana yang sedang dilakukan untuk memprotek aset-aset itu. Ya, jadi kita bikin ancaman-ancaman terhadap aset, tapi lebih ke arah organizational view. Nah, itu fase pertama. Dari fase pertama turun ke fase kedua, yaitu mengidentifikasi infrastruktur vulnerability. Nah, baru ini kerjaannya analisa tim ya, tim kecil yang tadi untuk melihat networknya, klasifikasi IT, information technology komponen ya, terhadap yang relate ke each asset ya, aset-aset tertentu, aset-aset itu gitu. Dan juga seberapa jauh komponen-komponen itu rentan terhadap attack. Nah, itu adalah fase kedua. Fase ketiga yaitu barulah kita mendevelop, kita mengembangkan strategi sama plan gitu. Dalam hal ini kita IT risk security-nya nih misalnya. Nah, during this part of evaluasi dari fase ini, analisa tim ini ya, tim analis yang kecil ini mengidentifikasi resiko-resiko apa aja yang akan organisasi hadapi, terus aset-aset yang kritikal itu apa, dan what to do about them. Nah, baru dia akan create
protection strategi, eh, mitigasinya, eh, berdasarkan analisa dari informasi yang sudah di gather, yang sudah diambil, yang sudah di collect. Ya, mirip-mirip lah ya dengan brainstorming, cuman ini lebih terukur dan ada kerangka kerja yang jelas. Nah, oleh karena itu Octave itu bisa didesain untuk suatu perusahaan bisa direct manage information security ke mereka sendiri. Decision base-nya bisa unik, tergantung mereka, tergantung apa yang mereka hadapi, ya. Fokus kepada informasi-informasi, ya, protecting critical asset, ya, dan secara efektif berkomunikasi, ya, dengan ya tadi satu tim yang kecil itu. Nah, salah satu yang kita ingin akses adalah seberapa efektif kontrol resiko dan bagaimana kita addressing the weakness in control. Kita biasa bilang ini control gap. Contohnya, lack of documentation. Adakah dokumentasi risk yang memadai? Contohnya, lack of monitoring. Apalagi? Misconfigure control, atau ada bypass nggak nih yang bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, itu adalah yang kita ingin lihat, gap resiko ini. Nah, control gap ini bisa dilakukan dengan cara pertama, vulnerability analysis, atau kita bilang pentest, ya. Yang kedua, audit. Ya, pentest itu nanti digunakan buat audit juga sih memang. Nah, yang ketiga adalah incident report terkait insiden. Nah, itu bisa kita collect, kita bisa lihat nih kenapa ada terjadi insiden. Nah, itu biasanya ada control gap, ada celah di situ sampai resikonya muncul. Nah, itu adalah versi resmi ya. Contohnya demi kepentingan akreditasi mereka butuh itu, butuh dokumen pentestnya, vulnerability analisisnya, dia butuh audit dokumennya, dia butuh macam-macam ya. Ya, terkait dokumentasi. Nah, tapi kalau kita nggak resmi, kita bisa menggunakan observasi, ya. Kita bisa menggunakan user feedback, nanya lah, wawancara atau gimana nih, ada masalah apa yang kurang gitu kan. Iya nih, percuma nih kontrol PSBB-nya dilakukan tapi orangnya keluar-keluar. Ya, itu resiko, ya, kontrol gap-nya, ada kontrol gap di situ. Ya, log, ya, event viewer kalau di Windows, ya, dan vendor report, ya. Tolong dong vendor reportnya kasih ke kita. Nah, barulah kita lihat risk determinasi, penentuan resiko. Nah, faktor-faktor penentuan resiko itu bisa dilihat dari akurasi, ya. Terus kita lihat dari seberapa lengkap reportnya, dokumennya. Terus kita bisa ngeliat dari bias. Nah, iya namanya bias gitu kan. Saya lebih condong kemana, saya lebih condong kemana. Karena resiko ini lebih ke arah kita ngasih paparan. Ini ada resiko, mau Anda apain. Bukan kita yang nambel. Decision makingnya di dia. Mereka minta kita untuk liatin dong resiko-resiko yang ada ke kami. Dengan cara vulnerability analysis misalnya. Ini Pak ada bahaya di A, di B, di C. Ini resikonya. Nah, decision making di dia, apakah mau ditambal atau enggak, atau mau ditambal setengah atau enggak, itu tergantung dia. Kita hanya reporting itu, ya. Nah, relevansi juga penting, ya. Penentuan resiko, tren, ya, tren sekarang, newly discover vulnerability, WhatsApp sekarang bagaimana, ya, bisa ada vulnerability, ada EULA-nya, privasi policy-nya. Ini resiko-resiko yang muncul misalnya sekarang. Nah, dari situ akan ada namanya risk level alias risk rating. Ya, mana yang low, mana yang medium, mana yang high gitu. Nah, itu kan risk rating tuh ya, risk level lah. Dari level-level tersebut barulah kita tentukan nih, ya, kan kita punya level nih, level low, level medium, level high.
Nah, kira-kira yang masuk ke rating low, rating medium, rating high itu aset-aset yang kayak gimana? Protokol-protokol apa? Bisnis proses, policy yang seperti apa yang masuknya low, medium, high? Berarti kan harus ada kriteria. Nah, kriteria-kriteria untuk masuk ke level low, medium, high kita sebut dengan KRI alias Key Risk Indicator. KRI. Ya, susah benar. Nah, yang uniknya adalah KRI itu setali dua uang dengan yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Think of this way. KPI answer the question how are we doing against our goals. Kita punya goals A, B, C, D, E. Nah, sudah sampai mana nih goal kita yang kita sudah achieve? Nah, itu KPI, ya, KPI. While KRI answer the question seberapa besar chance dari kita tidak achieve our goal, ya, tidak bisa meraih goal kita, atau to put it another way, apa yang mencegah kita untuk achieving our goal. Nah, itu adalah key risk indicator, ya. Nah, KRI itu harus bisa di measurable dan diukur, ya, harus bisa diukur dan bisa dihitung, quantifiable, ya. Bisa jadi tentang dokumen-dokumen, ya, contoh-contohnya bisa jadi tentang finansial KRI, ya, economic downturn, regulasi change, ya, people KRI, ya, high staff turnover gara-gara COVID misalnya, low staff satisfaction, ya, satisfaction, operational KRI, system failure, ada security breach, itu adalah key risk indicator KRI-nya. Nah, itu harus bisa diukur tuh. Nah, dari situlah kita bisa menilai seberapa mature sebuah departemen IT risk. Ya, cara gampangnya gimana mengukurnya nih? NIST SP 861. Di situ ada lengkap tentang guidance-nya. Guidance tentang apa? Incident response. Jadi kita bisa menilai seberapa mature sebuah IT departemen risk, ya, dengan cara how well they cope with incident gitu. Ya, jadi itu paling bagus, ya. The way organization handle incident is a clear indicator of maturity of their risk management program. Ya, dia punya rapid detection, ya, bisa langsung rapid gitu kan, well prepare, langsung bisa mencegah, prevent, responnya efektif, bisa di contain, ya, recovery, isolation, feedback. Negara-negara maju ketika ada disaster pandemi seperti ini, kita kelihatan nanti mana negara-negara yang sudah siap dengan insiden, mana yang enggak, ya. Enggak cuman bilang misalnya nggak apa-apa, Indonesia itu negara tropis, pakai minyak kayu putih aja. Nah, itu uh, clear indicator of maturity, ya. Langsung lockdown, dikasih duit setiap rumah berapa, seperti di Jerman misalnya. Nah, itu adalah maturity dari risk management program suatu negara gitu. Kalau di perusahaan ya beda-beda. Nah, jadi inilah kira-kira IT risk practitioner yang harus dilakukan. They advise, mereka hanya menyarankan. Tentunya mereka dikasih tugas untuk tolong dong analisa resiko-resiko yang kami punya apa. Nah, kita kasih report itu. Intinya adalah kita advise upper level management, ya, sehingga mereka bisa update risk knowledge-nya, aka risk register, risk database-nya, and hopefully risk appetite-nya, ya. Ya, karena manajemen kan mereka own the risk, mereka yang punya resikonya. Kita hanya bisa menyarankan, mudah-mudahan dengan saran kita mereka itu bisa gerak gitu kan, mereka itu bisa langsung nambel, mereka itu bisa gerak cepat, ya, itu kan hopefully-nya, ya. Intinya kita ngasih dokumen ke mereka, kita ngasih saran ke mereka. Oke,
Sampai di situ dulu kita ngomongin IT risk analysis, assessment, tipe-tipe assessmentnya seperti apa, control gap-nya kayak gimana, framework-frameworknya kayak gimana. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya tentang risk response, ya. Bagaimana informasi provided in risk identification and assessment yang video sekarang ini, kita lihat risk response-nya kayak gimana di video selanjutnya. Ciao.